Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki. Hari ini tanggal 15 Agustus pukul 17 lewat 34 menit. Ya, eh IHSG masih terbang tinggi di atas 7.300. Berapa sih sekarang? Nih, kok gua ngetik lagi sih. Dia 7.400-an atau 7.300 gitu. Ya, 7.400 malah. Dan gini guys, kalau misalkan IHSG di angka segini ya, atau saat ini dalam posisi bullish, lu beli saham apa aja cuan. Lu beli saham apa aja cuan. Nah, waktu 2 bulan yang lalu ya, 2 bulan yang lalu gua sudah mengupdate deretan saham yang saat ini menghuni portofolio gua pribadi. Ada yang sama, ini 2 bulan yang lalu. Sekarang bulan Agustus, bulan kemerdekaan negara Republik Indonesia, maka gua akan membuat segmen khusus bongkar portofolio yang saat ini gue pegang. Cie. Ini dalam rangka merayakan kemerdekaan Indonesia ya guys ya, ke 79 tahun ya harusnya ya. Gue buat video ini karena memang udah pernah sih, dan karena udah pernah dibahas, dan memang ada beberapa teman-teman yang nanya, bang, bahas dong, update lagi, karena ada guys yang kayak begini, bang, lu beli apa lah, udah gue ikutin aja. Nah, gue bilang lu tetap jangan, kalau karena saham yang gue beli belum tentu cocok sama lu. Itu pertama. Yang kedua, saham yang gue beli itu belum tentu akan naik gitu loh. Bisa aja minus. Dan memang ada beberapa di portofolio gue yang gue minus gitu. Nah itu ya, tetap gue disclaimer on. Walaupun ada yang, bang update aja gue ngikutin apa yang lu beli. Dan memang ada yang sama gitu. Ada beberapa yang sama. Nah sekarang kita langsung aja bang ya. Langsung aja bang. Teman-teman nih. Yang pertama Elite. Gue koleksi Elite. Gue update di sini deh, gue tulis Elite. Jadi Elite ini perusahaan, gue udah pernah bahas di laporan keuangan kuartal 2 tahun 2024, dan jarang loh ada perusahaan Indonesia IT, ini kan termasuk perusahaan ini ya, IT ya, teknologi ya. Jarang jarang ada perusahaan teknologi yang dimana perusahaan ini valuasinya masuk akal serta bagi dividen. Biasanya ada perusahaan teknologi di Indonesia beberapa, IT beberapa, tapi valuasinya nggak masuk akal. Udah begitu nggak bagi dividen. Nah Elite nggak termasuk itu. Jadi gue beli Elite. Kemudian yang kedua ya ada Akra. Ini bahkan gue udah bikin segmen khususnya beberapa waktu lalu. Ini saham yang gue beli di semester 2 tahun 2024 ya. Setelah Akra ada beberapa sih yang gue beli. Akra ini juga udah gue buat video terpisahnya, dan dalam waktu 6 bulan dia turun, kemudian dia sempat bagi dividen kan. Dapat bagi dividen, nah gue beli lagi di sini nih di harga 1.405 atau 10 gitu. Karena kan sebelumnya lu tahu ya, gue beli di harga 1.485, dia bagi dividen turun, gue beli lagi di sini, sekarang udah naik ke harga 1.500, dan gue yakin dia akan masih naik ya, dia akan masih naik. Jadi yang kedua adalah Akra guys. Kalau lu mau tahu Akra, silahkan lu nonton di video terpisah. Kemudian yang ketiga ada IPCC. IPCC ini gue beli ya, gue juga sudah buat videonya, silahkan lu tonton. Ya karena dia habis bagi dividen kan, cooling down, ya belum naik lagi. Dan gue memang melihat ya ini saham, salah satu saham yang fundamentalnya bagus. Jadi fundamentalnya bagus, dia juga mau akan membagi dividen. Harusnya ya guys ya di akhir tahun 2024. Ya sudah, utangnya kecil, mulai ekspansi juga. Rincinya lu bisa nonton di video gua, IPCC. Kemudian ada MPMX. Jadi saham-saham yang gua punya saat ini di portofolio gua itu biasanya memang yang pernah gua bahas ya guys ya. Jadi lu bisa tonton video-video gua aja. MPMX gua punya, gue juga sempat menyinggung soal industri motor ya. Jadi ya inilah salah satu saham yang ada di portofolio gue, MPMX. Kemudian gue juga megang BTPS. BTPS ini gue juga udah telan dividennya. Posisinya masih minus ya karena gue beli di harga di atas tinggi daripada ini. Gue belum lepas, gue nggak cut loss juga, tapi gue belum belanja lagi, belum averaging down lagi. Jadi gue masih melihat ada opportunity di saham lain, sehingga ya walaupun minus ya udahlah dibiarin aja gitu. Ini BTPS. Ini yang keempat ya. Tadi apa tuh? Elite, Akra, BTPS. Kemudian gua ada Elite, Akra, BTPS, MPMX ya. Gua masih ada Telkom. Nih guys, Telkom. Telkom juga punya. Gue udah buat videonya, dan perusahaan ini masih ada di harga 2.870.
Memang sebenarnya yang gue khawatirkan bukan Starlink-nya guys, cuman ada beberapa saingan-saingan dari IndiHome. Bahkan yang kecil-kecil juga banyak. Tapi ini masih ada di portofolio gue untuk Telkom. Nah, tadi udah beberapa tuh, Elite, ya, kemudian TLKM, kemudian BTPS, kemudian ada MPMX, kemudian ada Akra, ada 5 ya guys ya. BTPS, gue masih ada ini guys. Nah ini guys. Jadi ada beberapa saham yang gue jual, nanti akan gue sebutkan saham yang gue jual apa, dan ada yang gue jual sebagian. Bluebird adalah termasuk saham yang gue jual sebagian. Ya, dia masih akan sideways, ya kan, dia sempat turun sampai ke angka 1.400-an bagi dividen juga. Nah, sekarang naik ke angka 1.655. Sekarang posisinya di angka 1.655. Karena gue cukup banyak beli Bluebird waktu itu, sehingga gue lepas sebagian, dan ini masih ada di portofolio gue. Gue udah dapat dividennya, tapi gue lepas, dan lepasnya nggak semuanya. Karena gue tetap masih melihat potensi Bluebird ini bisa sama mendapatkan laba bersih seperti tahun 2013. Waktu laba bersihnya ada di sekitar 700 miliaran. Sekarang laba bersih Bluebird masih di angka 400 miliaran. Tapi gue yakin dia bisa 700 miliar. Kalau 700 miliar harusnya IPS-nya 300. Dan kalau IPS-nya 300, harga sekarang masih murah. Nah, itu guys ya. Jadi itu. Rincinya lu bisa lihat di video gue. Elite, Telkom, BTPS, MPMX, Akra, ya. Berapa sih ini? Elite, Akra, MPMX, IPCC. Udah pas. Ada 7 guys ya. Jadi 7. Nah, gue masih punya 3 lagi guys. Karena seperti yang gue bilang tadi, IHSG saat ini lagi bullish. Ya. Kalau kondisi bullish seperti ini, terus terang, lu megang saham apa aja, biasanya cuan. Biasanya lo guys ya. Coba lu lihat portofolio lu. Kalau nggak hijau, paling tidak lebih baik daripada yang sebelumnya lah. Nggak waktu kayak bulan April kan. Bulan April itu kan parah banget tuh, lagi jeblok sini. Bahkan banyak beberapa saham yang lebih turun dibanding harga pandemi, iya kan? Kayak sekarang semen belum naik-naik tuh, SMGR, ya SMGR naik lah dari yang 3.600 sekarang 4.000. INTP belum tuh, masih di angka 7.000 aja. Itu kan jauh di bawah harga pandemi. Pandemi itu kalau gua nggak salah SMGR cuma 5.000 atau berapa gitu. INTP masih di angka 9.000 atau 8.000. Sekarang di angka 7.000 loh guys. Nah, industri semen udah gue pernah bahas. Nah, sekarang gue masih punya 3 slot. Tadi ya gue bilang saat market bullish, lu megang saham apapun cuan, biasanya seperti itu. Nah, karena gue sudah koleksi 7, biasanya gue koleksi 10 maksimal, berarti gue masih ada 3 lagi. Dan gue tadi update gue sekarang update per tanggal 15 Agustus. 15 Agustus berarti hari ini, detik ini. Artinya besok di hari Jumat atau di minggu depan, ya bisa aja kondisi portofolionya bertambah. Biasanya bertambah. Yang 7 ini gue belum akan lepas. Biasanya akan bertambah, dan ada loh saham sebenarnya satu yang lagi gua incer. Dan mungkin akan gua update di video beberapa video selanjutnya ya. Nah, ada beberapa hal yang menarik guys. Nah, ini guys, fakta. Nah, yang pertama, ke semua saham koleksi gua membagikan dividen. Nah, kalau gua harap buat lo, terutama lo yang pemula nih guys, lo yang pemula, kalau bisa lo mengkoleksi saham-saham yang membagikan dividen. Itu yang pertama. Yang kedua, ya ini ada 7 kan ya, 1/7. Sorry, 6/7. Nah, 85% saham di portofolio gua di bawah 50T. Bener nggak sih? Telkom di atas 100, 200, BTPS, MPMX, Akra. Akra nggak nyampe 50 triliun kalau gue nggak salah. Bluebird, IPCC. Iya kan? Valuasinya di bawah 50 triliun. Praktis yang di atas 200 triliun cuma Telkom. Bahkan mungkin ini nih, yang lagi gue incar juga nggak nyampe 30 triliun guys, 3 ini nih. Karena kenapa? Karena gue memang lebih suka saham-saham yang market cap-nya rendah. Yang market cap-nya kecil. Bahkan kalau perlu, gue mau mencari saham-saham yang di bawah 10 triliun, di bawah 5 triliun, di bawah 1 triliun, asal dia bagus fundamentalnya, dia bagi dividen, manajemennya nggak aneh-aneh,
Itu gue suka dengan saham seperti itu. Gue justru nggak terlalu suka, bukan berarti jelek ya saham yang di atas 100 triliun, bukan berarti jelek. Gue malah nggak suka dengan saham-saham yang kurang terlalu suka dengan saham-saham yang market cap-nya gede gitu loh. Nah itu fakta. Dan ada beberapa saham yang memang sudah gue jual kayak ASI, itu gue udah gue jual. Jekon, gue udah nggak ada kan di portofolio gue sebelumnya ada kan nih Jekon udah gue jual. Kemudian yaitu Bluebird gue jual sebagian, tapi masih ada. Jadi itu guys ya update mengenai portofolio gua, mudah-mudahan dalam 3 atau 4 bulan ke depan atau 2 bulan ke depan kita bisa update lagi ya, apa aja yang berubah, apa aja yang masih gue pertahankan, eh, apa aja yang udah gue jual. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Ini bukan ajakan jual beli. Semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya ya. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.